Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutika Nia dengan NIM 2232011116. Izin kepada Ibu Eriska selaku dosen pembimbing di mata kuliah Hukum Lingkungan ini, saya akan menjelaskan tentang pencemaran air laut. Nah, di sini ada 4 topik yang akan saya bahas mengenai pencemaran air laut ini. Yang pertama ada pengertian pencemaran air laut, yang kedua ada penyebab dan dampak, yang ketiga ada cara menanggulangi, yang keempat ada contoh kasusnya. Nah, di sini ada pengertian pencemaran air laut. Pencemaran laut atau pollution of the marine environment merupakan masuknya limbah pencemar akibat dari kegiatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, ke dalam perairan laut, sehingga mengakibatkan dampak negatif seperti kerusakan pada keberlangsungan habitat ekosistem laut, berbahaya bagi kesehatan manusia, dan terganggunya aktivitas kegiatan di laut seperti penangkapan ikan. Di sini ada penyebab dan dampak pencemaran air laut. Yang pertama ada penyebab, yaitu pencemaran sampah laut, pencemaran logam berat, pencemaran tumpahan minyak, masuknya bahan kimia limbah padat ke dalam laut, masuknya limbah industri dan limbah pertanian ke dalam laut. Dampak dari pencemaran laut ialah menyebabkan kualitas di suatu perairan menjadi menurun. Selain itu, dampak dari pencemaran ini juga yaitu rusaknya habitat biota laut yang mengalami penurunan biota laut, mengalami gangguan kesehatan apabila mengonsumsi air laut tersebut, terjadinya abrasi dan erosi, serta keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Nah, di sini ada cara menanggulangi pencemaran air laut. Beberapa cara penanggulangan pencemaran air laut diantaranya ada: 1. Tidak membuang sampah ke laut maupun ke sungai. 2. Kurangi penggunaan plastik. Yang ketiga ada menyediakan instalasi pengelolaan air limbah atau yang disebut dengan IPAL. Yang keempat, menggunakan pertambangan yang ramah lingkungan. Yang kelima, mendaur ulang sampah organik. Di sini juga ada penanggulangan untuk penanganan pada tumpahan minyak di air laut. Yang pertama, menurunkan tim untuk menurunkan pool bucket. Yang kedua, perhitungan valuasi ekonomi dampak kerugian akibat pencemaran. Yang ketiga, ada penyusunan dokumen proses ganti rugi. Yang keempat, penyerahan dokumen penuntutan kepada KLHK sebagai ketua Timnas. Yang kelima, ada pembersihan dan pendampingan rehabilitasi kawasan yang tercemar. Nah, di sini ada contoh kasus pencemaran air laut di Indonesia. Saya mengambil contoh kasus tumpahan minyak dan gas proyek Pertamina di Laut Jawa. Bisa dibaca aja ya di depan. Tumpahan minyak dan gas proyek Pertamina di Laut Jawa ini terjadi pada tahun 2019. Sebuah peristiwa tumpahan minyak yang terjadi di lepas pantai Laut Jawa, Indonesia. Peristiwa ini disebabkan oleh munculnya gelembung gas saat pengeboran sumur YYA-1 di blok offshore Northwest Java milik Pertamina Hulu Energi. Ini yang menyebabkan ribuan kurung limbah dan menyebabkan warga yang perlu biaya hidup menganggur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan saya sebagai dalam menyampaikan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.